Part 8 Kecemburuan Dirga. Saat ini Lula tengah berada di sebuah food court yang berlokasi tak begitu jauh dari rumahnya. Perubahan hormon di masa kehamilan membuatnya merasakan keinginan makan di luar kebiasaan. Bahkan kadang terpaksa keluar di malam hari demi memenuhi keinginan makan yang timbul secara tiba-tiba. Sebenarnya, Lula bisa saja memesan melalui aplikasi ojek online, mengingat hari sudah malam. Namun, keinginan makan yang terkadang berubah membuatnya pergi dan memilih sendiri. Sepertinya enak-enak ya, sambil tersenyum. Ia mengusap-usap perutnya, berjalan memperhatikan beberapa makanan berbeda dari setiap kedai yang berjejeran. Kemudian berhenti di sebuah stand makanan setelah menjatuhkan pilihan pada beberapa menu yang menggugah selera. Mbak, pesan ini 1 porsi untuk makan di sini. Terus 1 porsinya untuk dibungkus ya. Ucap Lula menunjuk menu yang tertera pada sebuah buku menu. Baik, Bu. Jawab wanita yang berada di dalam kedai. Lula duduk di meja setelah memesan beberapa menu. Menunggu sembari membuka ponsel demi memastikan tidak ada pesan masuk. Tadi, sebelum keluar rumah, ia telah meminta izin kepada Dirga. Tetapi hingga kini, tak ada balasan pesan dari suaminya itu. Dibaca saja tidak. Lalu apa yang kamu harapkan? Lula, gumamnya menatap nanar layar ponsel. Sebagai seorang wanita yang tengah berbadan 2, terkadang naluri kemanjaannya mendominasi. Tetapi, Lula telah melindungi hatinya dengan benteng yang kokoh, agar tak terluka lebih dalam bila Dirga menceraikannya nanti. Tak lama berselang, seorang pelayan datang dengan membawa beberapa menu yang dipesan Lula. Baru menyesap aroma dari makanan itu saja sudah membuatnya membayangkan betapa lezat rasanya. Terima kasih, Mbak, ucapnya dengan senyuman ramah. Sama-sama, Mbak, selamat makan. Lula baru saja akan menyantap menu yang tadi dipesan. Namun kehadiran seseorang tiba-tiba mengagetkannya. Lula mendongakkan kepala untuk menatap sosok itu. Hito, kamu sedang apa di sini? Sama seperti kamu. Aku juga mau makan. Tanpa meminta izin, ia meletakkan nampan makanan ke meja yang sama dan duduk di hadapan Lula. Tapi kamu kan bisa duduk di meja lain. Kamu tidak lihat. Semua meja penuh. Balas Hito seraya melirik sekeliling stand makanan itu. Pandangan Lula pun menyapu area food court. Memang benar. Semua meja telah dipadati pengunjung. Lula baru tersadar. Ini adalah akhir pekan sehingga pengunjung cukup ramai. Iya kan? Penuh. Lagian cuma makan bersama. Apanya yang salah? Lula. Asteris. 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 Di sisi lain. Malam itu, Dirga sedang lembur di kantor bersama Jeff untuk menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda. Karena terlalu sibuk, ia bahkan mengabaikan ponsel yang telah berdering beberapa kali. Dirga melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Beberapa waktu belakangan, ia jarang di rumah dan memilih menghabiskan waktu dengan bekerja. Kamu pulang duluan saja, Jeff. Biar saya yang selesaikan ini. Ucap Dirga merapikan beberapa berkas yang telah selesai ia periksa. Menyusun dengan rapi tumpukan berkas di atas meja. Tidak apa-apa, Pak. Lagi pula saya tidak ada keperluan lain. Jeff melirik sang bos yang tampak berkonsentrasi membaca beberapa berkas. Sejak tadi ia lumayan terganggu dengan deringan ponsel sang bos. HP Bapak sejak tadi terus berdering. Biarkan saja, paling Alika. Ujarnya santai. Tapi bagaimana kalau itu dari Bu Lula? Dirga menatap Jeff dan tampak memikirkan sesuatu selama beberapa detik. Kemudian meletakkan kembali berkas ke atas meja. Tangannya terulur meraih ponsel di dalam saku jas yang menggantung pada kursi yang didudukinya. Dahinya berkerut saat membaca nama yang tertera pada layar ponsel. Leon. Kenapa dia hubungi saya? Jeff seketika menatap Dirga. Leon kan orang kita yang saya tugaskan mengawasi Bu Lula, Pak. Mungkin ada informasi tentang. Belumlah Jeff selesai berucap. Dirga sudah menggeser simbol hijau dengan tergesa. Mendekatkan ponsel ke telinga. Ada apa dengan istri saya? Tanya Dirga sesaat setelah panggilan itu terhubung. Melihat ekspresi sang bos, Jeff hanya mengatupkan bibir demi menahan tawa.
Karena tentunya ia tak akan berani tertawa di hadapan Dirga. Ada apa dengan istri saya? Sudah diakui toh. Berlaga tidak peduli. Tapi begitu dapat info langsung panik. Terserah bapak sajalah. Bu Lula sedang berada di Festival Kuliner Nusantara. Pak, sepertinya sedang makan. Barusan ada seorang pria yang duduk bersamanya. Lapor Leon di ujung telepon. Raut wajah Dirga mendadak berubah. Sorot matanya memancarkan kemarahan yang sialnya tak mampu ia tutupi dengan sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Terus awasi sampai saya datang. Baik, Pak. Panggilan terputus. Dirga membuka pesan bergambar yang telah dikirim Leon sebelumnya. Jemari Dirga terkepal melampiaskan kemarahan. Ia sudah menduga sebelumnya bahwa pria yang bersama istrinya adalah Hito. Brengsek. Tanpa sadar ia membanting ponsel ke lantai hingga berhamburan. Membuat Jeff terlonjak karenanya. Ia menatap ponsel milik sang bos. Yang telah berserakan di lantai. Ada apa? Pak, lanjut besok saja kerjanya. Saya ada urusan penting. Tanpa mengulur waktu lagi. Laki-laki itu langsung berdiri dan menyambar jas yang menggantung di kursi. Meraih kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Urusan dengan Bu Lula, bukan urusan kamu. Tanpa menghiraukan Jeff. Ia melangkah keluar. Namun kemudian berhenti saat telah di ambang pintu. Dirga menoleh dan menatap Jeff. Kalau Alika hubungi kamu dan tanya saya di mana, bilang saya lembur. Baik, Pak, balas Jeff menganggukkan kepala. Setengah berlari. Dirga memasuki lift yang akan membawanya ke lantai dasar. Sepanjang perjalanan menggerutu kesal karena Hito seakan mengibarkan bendera perang dengan terus mendekati istrinya. Gila ya, sudah tahu istri orang masih terus didekati. Gerutunya. Beruntung. Lokasi keberadaan Lula sekarang tak begitu jauh dari kantor. Sehingga hanya dalam beberapa menit perjalanan, Dirga telah tiba. Ia bergegas turun dari mobil. Melirik ke sana kemari demi menemukan sosok Lula di antara pengunjung yang memadati stand makanan itu. Asteris. Maaf, Hito. Sepertinya aku akan makan di rumah saja. Tapi kenapa? Lula, tidak apa-apa. Aku lebih suka makan di rumah. Baru saja Lula akan berdiri. Hito sudah lebih dulu mencegah dengan meraih pergelangan tangannya dan meskipun Lula berusaha melepas. Namun rupanya genggaman itu cukup erat. Hito, tolong lepaskan aku. Jangan seperti ini. Kamu ini aneh, deh. Aku tidak bisa bertamu ke rumah kamu. Sekarang bertemu di sini. Kamu juga keberatan. Apa salahnya kita makan bersama? Lagi pula di sini ramai dan banyak orang. Bukan kita berdua saja. Aku tahu, hanya saja aku benar-benar tidak nyaman. Ia berusaha melepas tangan Hito. Tanpa disadari oleh Lula. Sepasang mata tengah menatapnya dengan penuh kecemburuan. Dirga mendekati meja tempat Hito dan Lula berada. Lepaskan istri saya. Dirga menghempas tangan Hito dengan kasar. Aroma permusuhan yang kuat menjalar. Suasana mulai memanas dengan saling melempar tatapan sinis. Hito berdeci sebagai bentuk tak senang dengan sikap arogan yang ditunjukkan Dirga. Istri kedua yang kamu biarkan tinggal seorang diri maksudnya. Sindiran Hito begitu menghujam jantung. Tangan Dirga terkepal demi mengurai rasa marah yang seakan membakar tubuhnya hingga ke ubun-ubun. Menyadari raut muka Dirga, Lula pun berdiri meninggalkan kursinya. Namun tetap diam membisu di sisi sang suami. Dirga menarik Lula ke belakang punggungnya. Melalui bahasa tubuhnya, ia seolah ingin menjelaskan kepada Hito bahwa dirinya lah pemilik wanita itu. Di saat yang sama, seorang wanita pemilik kedai makanan tiba-tiba hadir di antara mereka dengan membawa makanan yang sempat dipesan Lula untuk dibawa pulang. Dirga meraihnya dan menyerahkan beberapa lembar uang kertas. Membuat dahi wanita pemilik kedai makanan itu berkerut. Simpan saja kembaliannya. Terima kasih. Balas wanita itu dengan sopan. Lalu kemudian kembali ke kedai miliknya. Dirga kembali menghunus tatapan permusuhan kepada pria di hadapannya. Jika tidak sedang berada di keramaian, mungkin kepalan tinjunya yang keras sudah ia hadiahkan ke wajah itu. Aku ingatkan. Jauhi istriku dan jangan pernah kamu dekati dia lagi. Tanpa menghiraukan Hito,
Dirga merangkul bahu Lula dengan posesif dan membawanya pergi. Lula menatap tangan Dirga yang terasa begitu erat memeluknya. Namun seperti biasa, tak menunjukkan reaksi apapun. Dirga membuka pintu mobil. Cepat naik. Titik, titik, titik. Beberapa kali Alika melirik arah jarum jam di dinding dengan kesal. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun Dirga belum juga kembali. Akhir-akhir ini Alika mulai merasa Dirga mengabaikannya dengan lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Bahkan sudah beberapa kali ia mencoba menghubungi nomor suaminya itu. Namun tak juga tersambung. Alika membuka ponsel. Satu-satunya orang yang dapat ia hubungi saat ini adalah orang terdekat suaminya saat sedang di luar, Jeff. Halo, Jeff. Apa kamu sedang bersama Dirga? Tanya Alika saat mendengar Jeff menjawab panggilannya. Di sana, Jeff memutar bola matanya dengan ekspresi kesal. Dia tidak pernah sopan menyebut nama suaminya dan Pak Dirga malah bertahan dengan istri seperti ini. Ajaib sekali. Jeff kembali menempelkan ponsel ke telinga. Pak Dirga sedang lembur. Bu, apa ada pesan yang perlu saya sampaikan? Tanya Jeff datar. Kenapa nomornya mati? Jeff melirik ponsel sang bos yang telah hancur berkeping-keping karena dibanting setelah kesal menerima laporan dari Leon tentang Lula yang sedang bersama Hito. Ponsel Pak Dirga tadi jatuh dan rusak. Bu, makanya tidak aktif nomornya. Ya sudah. Saya mau bicara dengan dia. Maaf. Tidak bisa. Saat ini Pak Dirga sedang tidak bisa diganggu. Saya akan sampaikan pesan ibu kalau memang ada yang penting. Kesal. Alika mengakhiri panggilan itu. Memaki-maki Jeff sambil melempar ponsel ke sofa. Sejak awal menikah dengan Dirga, Jeff tak pernah sungkan menunjukkan kekurang ajarannya terhadap istri bosnya itu. Dan walaupun kerap menyampaikan keberatan terhadap sikap Jeff, nyatanya Dirga tak begitu menghiraukan. Seharusnya sejak awal aku singkirkan orang ini. Titik, titik, titik. Sepanjang perjalanan pulang, Dirga dan Lula saling diam satu sama lain. Sesekali Dirga melirik Lula yang duduk di sisinya yang sejak tadi mengabaikannya dan memilih mengalihkan pandangan ke arah lain. Kamu kenapa keluar malam-malam? Tanya Dirga yang masih terfokus dengan jalan di depannya. Aku rasa, aku tidak perlu menjawabnya. Karena itu akan membuat kamu merasa bersalah. Dirga terdiam. Melalui jawaban ambigu itu, ia dapat menebak sendiri apa yang membuat istrinya keluar di malam hari. Maaf, tidak perlu. Sambar Lula dengan cepat. Maaf adalah kesadaran seseorang atas kesalahannya. Dengan meminta maaf seseorang akan menjadi bijak dan bertanggung jawab. Sayangnya, itu tidak ada di dalam diri kamu. Lula membungkam Dirga dengan telak. Keheningan pun kembali tercipta. Setibanya di rumah, Lula masuk terlebih dulu. Sementara Dirga mengikuti di belakangnya. Aku mau bicara. Dirga membuka suara. Lula lantas meletakkan kantongan makanan ke atas meja. Bicaralah. Balasnya singkat dalam posisi masih membelakangi Dirga. Terlihat enggan menatap wajah sang suami. Dirga menarik napas dalam menyadari sikap dingin Lula. Ia menatap punggung istrinya itu. Jauhi Hito. Aku rasa dia menginginkan kamu dan dia akan terus mendekati kamu. Lula terdiam sebentar. Lalu membalikkan tubuh dan menatap mata suaminya. Melangkah maju dan membuat Dirga membeku. Dan kamu sendiri. Kamu tidak menginginkan aku. Dirga seketika membungkam. Tatapan Lula seolah mampu menenggelamkannya. Ya. Aku sudah tahu jawabannya. Kamu tidak menginginkan aku. Karena itulah kamu akan menceraikan aku setelah anakku lahir. Lalu kenapa kamu harus keberatan saat ada orang lain yang menginginkan aku? Apa yang kamu inginkan dari tubuh yang akan kamu buang ini? Lula. Aku. Tok tok tok. Suara pintu yang diketuk dengan keras membuat pembicaraan antara Dirga dan Lula terhenti. Lula segera beranjak menuju pintu dan membukanya. Tampak Alika berada di sana dengan gaya angkuh seperti biasanya. Meskipun cukup terkejut, namun Lula masih berusaha bersikap santai. Tanpa mempersilahkan Alika masuk, Lula melangkah membelakanginya. Melewati Dirga begitu saja. Istri kamu datang mencari. Pulanglah sebelum kalian membuat keributan di sini. Lula berjalan ke arah kamar dan menutup pintunya.
Tak lagi peduli dengan dua orang yang berada di rumahnya. Jadi ini yang dimaksud Jeff lembur dan tidak bisa diganggu. Alika menatap Dirga dengan menuntut. Al, Lula juga istriku dan tidak ada salahnya kalau aku menemuinya. Tapi Dirga, kamu sudah berjanji sama aku untuk... Stop. Alika, bentak Dirga. Membuat Alika tersentak. Berhenti menekan aku seperti ini atau aku benar-benar akan ingkar janji. Dirga melangkah keluar meninggalkan rumah itu. Tak terima. Alika pun mengekor di belakang suaminya. Sementara tak jauh dari mereka, senyum terbit di sudut bibir Hito. Setelah melihat adegan yang tersaji di hadapannya.